Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Bintang Permatasari dengan NIM akhir 007 dari Prodi Ilmu Komputer 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu desain jaringan komputer. Nah, di tugas saya ini, saya menggunakan implementasi pada simulasi jaringan rumah sakit. Nah, untuk skenario kasusnya, desain jaringan ini dibuat berdasarkan skenario kasus yang telah ditentukan pada soal UAS. Low IP address yang utama digunakan dalam perancangan jaringan ini adalah 10.60.28.0/22 yang akan dibagi menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan masing-masing segmen. Pada kasus ini, jaringan rumah sakit dibagi menjadi 5 segmen, yaitu yang pertama ada gedung rawat inap atau segmen 3, ya dengan kebutuhan 121 host. Kemudian yang kedua ada poliklinik atau segmen 5 dengan kebutuhan 94 host. Yang ketiga ada IGD dan farmasi atau segmen 2 dengan kebutuhan 58 host. Yang keempat ada bagian administrasi atau segmen 1 dengan kebutuhan 43 host. Yang terakhir atau yang kelima ada laboratorium atau segmen 4 dengan kebutuhan 21 host. Nah, seluruh kebutuhan host tersebut telah memperhitungkan IP cadangan sehingga jaringan tetap dapat dikembangkan di kemudian hari tanpa perlu melakukan perubahan besar. Nah, kemudian strategi pengerjaan dalam desain jaringan ini, metode yang digunakan adalah variable length subnet masking atau VLSM. Metode ini memungkinkan penggunaan subnet mesh digunakan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan host pada setiap segmen jaringan. Nah, proses alokasi subnet dilakukan dengan urutan kebutuhan host terbesar ke kebutuhan host terkecil dimulai dari gedung rawat inap hingga laboratorium. Nah, alasan pemilihan urutan ini adalah untuk menghindari pemborosan IP address dan memaksimalkan efisiensi penggunaan alamat IP, lalu mencegah terjadinya konflik atau overlapping antar subnet. Nah, selain itu, koneksi antar router digunakan subnet dengan prefix /30 karena koneksi point-to-point hanya membutuhkan 2 alamat host yang aktif, sehingga lebih hemat sesuai dengan praktik jaringan yang baik. Nah, berikut adalah tabel alokasi IP address. Sebelum melakukan pembagian subnet, terlebih dahulu ditentukan jumlah IP address yang dibutuhkan pada setiap segmen jaringan. Jumlah ini diperoleh dari kebutuhan host utama yang telah ditentukan, kemudian ditambahkan dengan IP cadangan sesuai dengan persentase soal. Setelah itu, jumlah IP yang dibutuhkan disesuaikan dengan kelipatan subnet mesh terdekat sehingga setiap segmen mendapatkan subnet dengan kapasitas yang mencukupi. Nah, dengan pendekatan ini, setiap segmen tidak kekurangan IP address, namun juga tidak mendapatkan alokasi yang berlebihan. Ini adalah tabel alokasi IP address. Pada slide ini, kita menampilkan tabel alokasinya untuk seluruh segmen jaringan. Nah, tabel ini memuat informasi berupa nama segmen, kebutuhan IP, termasuk host dan cadangan, alamat jaringan, prefix, subnet mesh, tentang IP host, dan juga jumlah IP host yang tersedia. Nah, selain subnet LAN, tabel ini juga mencakup subnet untuk koneksi antar router yang seluruhnya diambil dari blok IP utama sesuai dengan ketentuan soal. Dengan alokasi ini, setiap segmen memiliki IP address yang cukup, terstruktur, dan tidak saling tumpang tindih. Nah, berikut ini merupakan desain topologi jaringan yang telah saya buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Topologi jaringan ini menggunakan 3 buah router yang saling terhubung membentuk mesh topologi, sehingga jalur komunikasi antar routernya menjadi lebih andal dan tidak bergantung pada satu jalur saja. Setiap router terhubung dengan beberapa segmen LAN sesuai dengan hasil pembagian subnet sebelumnya. Untuk pengalamatan IP dan routing antar jaringan digunakan protokol RIP versi 2 karena mendukung
clashless, routing, dan cocok untuk jaringan dengan skala menengah seperti studi kasus ini. Selanjutnya, sebelum saya membacakan kesimpulan, saya akan melakukan demo terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai topologi jaringan yang tadi. Kita akan menggunakan PDU dari gedung rawat inap coba ke laboratorium. Nah, statusnya successful. Kemudian dari poliklinik ke laboratorium, successful. Gedung rawat inap ke administrasi, successful. Gedung rawat inap ke IGD, juga successful. Kemudian dari poliklinik ke IGD successful, poliklinik ke administrasi successful, kemudian IGD ke administrasi juga successful, rawat inap ke poliklinik successful. Nah, karena semuanya sukses, ini membuktikan bahwa antar segmen bisa berkomunikasi dengan baik dan routing kita berhasil. Nah, kesimpulannya adalah desain jaringan ini berhasil memenuhi kebutuhan 5 segmen rumah sakit dengan alokasi IT yang efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.